Halo guys, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membersihkan mobil yang penuh dengan jamur guys. Barangkali Anda mengalami hal seperti ini dan sekarang ada cara yang ampuh untuk menghilangkan guys. Simak videonya. Nah, ceritanya ini ada mobil yang begitu lama diparkir di dalam garasi dan kebetulan garasi ini sangat lembab. Mobil ini diparkir lebih kurang 1 bulan guys. Nah, kita coba buka pintunya, apa yang terjadi. Nah, bisa kita saksikan sendiri. Jamur luar biasa, wow. Ini jamur begitu tebal, begitu kotor. Kita lihat bagian-bagian di jok mobil. Di pintu-pintu mobil, wow, ini jamur luar biasa guys. Tebal sekali jamurnya. Termasuk di karpet-karpet juga ada jamuran. Di interior atas juga ada jamur. Di bagian depan, wah ini di kemudi juga jamurnya tebal sekali. Di dashboard juga tebal sekali. Dan kita akan melacak jamur-jamur ini di seluruh bagian-bagian mobil untuk kita nanti bisa membersihkan semuanya. Nah, kita lihat juga ini ternyata di kaca mobil juga ada jamurnya guys. Nanti kita juga akan bersihkan jamur di kaca mobil. Yang konon membersihkan jamur di kaca mobil ini cukup relatif sulit, sehingga membutuhkan tenaga orang lain untuk bisa membersihkannya. Namun kita akan bersihkan sendiri guys. Oke, dan sekarang saatnya kita akan bersihkan jamur-jamur ini. Bahan-bahan yang kita perlukan cukup sedikit cuka, air, softener, dan juga Baiklin. Nah, fungsinya nih guys, air campuran ditambah cuka itu untuk menghilangkan jamur-jamur yang membandel. Jika tidak membandel jamurnya, cukup pakai air dengan Baiklin. Jangan pakai deterjen, karena deterjen itu bisa merusak bahan-bahan yang terbuat dari kulit. Kita saksikan di sini semua yang berbahan kulit, jamurnya relatif tebal. Contohnya nih di pintu-pintu, di jok. Nah, ini termasuk di kemudi yang ada kulitnya. Nah, itu atau yang ada berbahan kulit, jamurnya menjadi tebal. Nah, jamur kulit itu cara membersihkannya beda dengan jamur yang ada di jok yang terbuat dari kain atau yang sejenisnya. Karena jamur-jamur ini bisa berbahaya atau tidak nyaman untuk tubuh kita ketika terhirup, maka kita akan pindahkan mobil ini di tempat yang lebih luas dan lebih aman. Nah, pertama yang harus kita lakukan sebelum memindahkan, kita harus membersihkan debu-debu jamur agar tidak terhirup dan masuk ke paru-paru kita. Secara umum, jamur memang tidak terlalu berbahaya, namun memang ada beberapa jamur yang dapat merugikan kesehatan menurut USDA. Nah, mungkin juga jamur sejenis ini menghasilkan zat beracun bernama mycotoxin yang dapat menyebabkan kanker. Nah, jadi hati-hati guys, pakai masker guys. Pakai masker, atau jika tidak ada, pakai masker seadanya seperti saya nih guys. Nah, cara kita membersihkan adalah kita sedot dulu debu-debu jamur ini mempergunakan vacuum cleaner.
termasuk yang berada di kolong-kolong atau di karpet, kita bersihkan semua agar mobil ini sedikit banyak terhindar dari debu-debu jamur. Karena jamur-jamur ini bisa berbahaya atau tidak nyaman untuk tubuh kita ketika terhirup, maka kita akan pindahkan mobil ini di tempat yang lebih luas dan lebih aman. Kemudian semua pintu dibuka, termasuk pintu depan, pintu belakang, sunroof kalau ada, pintu samping, semuanya kita buka lebar-lebar agar udara di dalam kabin senantiasa berubah menjadi lebih segar. Nah, saatnya kita membersihkan, guys. Nah, tahapan berikutnya setelah kita bersihkan semua debu dengan vacuum cleaner, saatnya kita akan membersihkan jamur-jamur yang lengket mempergunakan cuka bercampur air. Jadi saya mempergunakan perbandingan 1:1. Kita oleskan cuka ke seluruh permukaan yang berjamur, mulai dari jok, kabin, sampai dengan dashboard. Tetapi saya tidak mengoleskannya pada interior, karena interior begitu peka dengan flek-flek, saya khawatir nanti bisa meninggalkan noda. Nah, untuk interior nanti ada sendiri di bagian akhir agar interior kembali menjadi bersih, sobat. Nah guys, karena mobil ini juga pelapis pintu, nah ini dari bahan kulit juga, maka sama, ini juga kita bersihkan dengan cara yang sama guys. Nah seperti ini guys. Nah kalau di tempat yang rata gerakannya bisa berputar begini guys. Nah, berikutnya kita oleskan dengan pelan-pelan, dengan gerakan berputar atau gerakan terserah Anda. Yang jelas cuka ini diharapkan bisa menjangkau seluruh permukaan yang berjamur agar jamur mudah dihilangkan dan juga tidak segera tumbuh lagi. Setelah diberi cuka atau setelah dibersihkan dengan cuka, nantinya akan kita diamkan paling tidak selama 1 jam, guys. Jadi 1 jam kita diamkan agar cuka itu bisa meresap ke pori-pori, membunuh akar-akar jamur yang masih tertinggal. Oke guys, setelah dibersihkan dengan cuka, kemudian sudah bersih tapi masih ada bau, dan tentunya ini akibat cuka bahan kulit akan menjadi sedikit mengeras. Nah itu kemarin saya lihat di beberapa anjuran untuk memakai softener. Nah ini harganya cuman 1.000 perak guys per saset. Nah, saya sudah isi 2 saset ditambah sedikit by clean. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan kuman-kuman yang masih menempel pada kendaraan kita. Karena ini sudah lama, hampir 1 bulan tidak dipakai, sehingga tentu saja banyak sekali jamur dan kuman-kuman. Nah, sudah saya campur guys. Nah, moga-moga ini setelah dicampur ini nantinya bisa menjadi wangi dan juga bisa menjadi lembut. Itu menurut resep yang saya dapatkan dari tukang jaket. Jadi pembuat jaket kulit yang sudah bertahun-tahun itu biasanya membersihkan jok ini kalau misalnya berjamur itu dengan cuka, kemudian diberi softener, dan katanya lagi ada yang diberi minyak kayu putih untuk perawatannya. Ada yang diberi hand body. Nah itu karena dari kulit, ya mungkin karena hand body itu perawatan kulit, barangkali mereka
menganggap juga cocok untuk kulit ini. Nah, memang bahan dari Are you kulit ini, serious? guys, itu biasanya This is berjamur, beda dengan torture. dari bahan Oscar. Itu sedikit lebih tahan dari jamur. Nah, ini sudah softener digosok seperti ini, guys. Nah, pelan-pelan saja sampai di sela-selanya ini. Nah, kita oleskan seperti ini. Kemudian seluruh karpet kita ambil, kita buka dan kita bersihkan di luar, guys. Nah, ini karpet-karpet kita bersihkan. Memang sengaja ini di tanah lapang untuk menghindari jamur berterbangan kemana-mana. Jadi saya bersihkan di halaman, guys. Selain dibersihkan bagian luarnya seperti ini dengan cairan campuran tadi, jangan lupa. Jadi di dalamnya, nah ini di dalam-dalam seperti ini, nah ini juga kita bersihkan. Karena jamur bisa jadi juga masuk ke situ. Nah, oke. Jadi ingat, sampai dalamnya juga kita bersihkan. Nah, sisi dalam dan sisi luar seperti ini. Nah, ini guys, sampai bawah kita bersihkan semua. Beda baunya, guys, lebih harum lagi sekarang. Ya, kalau kurang harum ditambah lagi. Nah, setelah dilap begini, tentunya ini basah, guys. Maka kita bersihkan dengan kanebo yang sudah dibasahi air dan diperas sehingga lembab, guys. Nah, ini hasilnya, guys. Jok menjadi mulus kembali. Nah pemirsa, setelah semuanya tampak kinclong, wangi dan bersih, kayaknya tanggung kalau karpetnya tidak dibersihkan sekali. Kita cuci, guys, jadi kita cuci mempergunakan sabun deterjen biasa, sabun untuk mencuci biasa. Jadi tidak ada bedanya dengan kita mencuci karpet-karpet biasa atau bahkan mencuci baju. Nah, boleh nantinya ditambah pewangi. Mencuci jangan cuma bagian atasnya, tetapi mencuci karpet harus juga dengan bagian bawahnya. Karena di bagian bawah karpet itu biasa disitulah letak bau-bau yang tidak sedap dan kotoran-kotoran melekat. Di situ juga sering terjadi lembab jika ada cairan yang tumpah dan lain sebagainya. Lah kok bablas nang lantai piye to? Ayo tanggung jawab. Kita lihat, kita tengok bagaimana hasilnya, guys. Kita lihat bersama-sama. Kita buka pintunya. Tada!
Sekian guys, moga-moga ada manfaatnya. Sampai kita berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Semboyan kami keluarga Asri, sekecil apapun buat diri kita bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe ya, juga di like, boleh di share, agar kami lebih semangat untuk buat video-video berikutnya. Banyak tips dan trik yang bisa kami berikan untuk Anda, sederhana namun bermanfaat. Sampai jumpa.